Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lu bro and sis? Tetap sehat dan semangat ya. Oke, nggak panjang kali lebar. Kayak biasa bro and sis ya. Gue langsung mulai aja ya, biar nggak kelamaan. Menyangkut durasi dan kuota, masya Allah. Oke, seperti biasa bro and sis. Sesuai dengan judul konten kali ini ya, gue bacain tuh. Udah nongol sih sebenarnya kan. Hati-hati sis, gara-gara cabe bisa urusan dengan hukum. Wah, judulnya kayaknya asik ya. Oke, kita mulai aja ya. Gue bacain nih bro and sis judulnya ya. Tadi sesuai judul maksudnya pertanyaan nih ya. Oke, sebentar ya bro and sis ya. Biasa handphone gue ada error. Astagfirullahaladzim, gue curhat pagi-pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue, nama dia gue nggak bacain namanya. Ya bro and sis, kenapa? Intinya dia sis, ya, sista ya, sister ya, menyangkut mengenai privasi. Ya udah gue terusin aja deh, nggak panjang kayak lebar ya. Gue sebelumnya terima kasih sama lo orang semua ini sono, karena udah ngerespon mungkin pertanyaan yang gue kirim, dan tolong segera dijawab ya. Belum lama ini gue nemenin kakak gue, dan tiba-tiba kakak gue, waktu gue temenin, kita lagi berkunjung ke rumah saudara gue juga, terjadilah selisih paham. Dan di saat terjadi selisih paham itu, kakak gue entah hilap atau nggak bisa ngontrol emosinya, dia ngambil botol cabe. Masya Allah, botol cabe bro and sis ya. Si sister nih punya saudara ya. Nah gue lanjutin ya. Nah, ngambil botol cabe dan dia lemparlah cabe di dalam botol itu, kena ke wajah saudara gue yang satu, dan akhirnya mereka terjadilah perdebatan. Dan yang gue sayangkan, kakak gua bukannya berhenti setelah gua coba untuk relay dan terapi, malah diterusin sampai satu botol cabai itu habis. Nah pertanyaan gua, apakah kakak gua itu bisa kena masalah hukum ya seperti hal yang dilakukan itu? Karena ada salah satu saudara gua lagi juga bilang bahwa kalau nggak segera diajak untuk didudukin semua saudara biar damai, takutnya timbul masalah hukum. Nah pertanyaan gue simple, apakah hal itu bisa benar kena masalah hukum? Itu aja ya. Sebelum terima kasih buat lo semua yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini apa ini ya, sis ya, khusus lo yang nanyain pertanyaan dan juga gue sis ya. Kalau gue sih bilang, kalau namanya lo masih ribut hal yang mungkin dari hal masalah sepele ya, kadang-kadang memang tanpa kita sadarin hal sepele bisa jadi ribut besar ya sama saudara juga ya. Cuman astagfirullahaladzim ya, kalau bisa ya dihindarin sih ya. Cuman kalau udah terjadi ya mau gimana ya. Cuman kalau saran gue sih ya cepet-cepet deh, buru-buru minta maaf ya. Bener kata si saudara lu yang satu tuh ya sis ya. Tapi bukan itu jawabannya ya kalau dari aspek hukumnya. Oke, kita mulai aja, nggak panjang kayak lebar ya ulasan lengkapnya. Gue mulai bacain ya, khusus sis yang udah ngirim pertanyaan, dan juga buat sis yang lain ya. Mana tahu ya mungkin kena masalah sama nih dengan gue dengan cabai. Astagfirullahaladzim, kalau bisa mah jangan ya. Masya Allah, cabai itu anaknya buat dimasak, masya Allah. Oke, gue mulai. Jadi gini, ulasan lengkapnya ya gue bacain ya, berikut infografisnya ya. Jadi mengenai ketentuan terkait penganiayaan ya. Jadi kalau namanya hal seperti tadi ini pertanyakan ya, kita kategorikan tuh, kategorinya penganiayaan sebenarnya ya. Cuman bukan itu sih jawabannya. Gue mulai dulu deh, gue kasih infografis sama ulasan lengkapnya, biar mudah-mudahan insya Allah lu dapat pencerahan sis ya, udah ngirim pertanyaan ya. Gue mulai aja ya, jadi nggak panjang lebar. Mengenai ketentuan terkait penganiayaan ya. Jadi kalau di pasal 351, pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, gue singkat KUHP ya, mengenai yang dimaksud penganiayaan tidak dijelaskan dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut ya. Pasal 351 KUHP isinya begini. 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Buat sis khususnya lu sis yang begini pertanyaan ya. Nah yang keduanya nih, yang di pasal 351 KUHP ya, ayat kedua ya, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiganya ya, jika mengakibatkan mati, amit-amit diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah yang keempatnya, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Itu yang keempat tuh ya, di pasal 351 ya. Yang ke-1, kedua, ketiga, keempat ya. Ini ada yang kelimanya, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak dipidana. Nah ya gue lanjutin ya.
maaf ya Bro Ensis ya, gue ada babaliut nih, lagi sakit leher gue, Masya Allah ya, doain ya gue cepet sembuh ya. Udah gue lanjutin, bukan itu ya. Nah, mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP di dalam bukunya Pak R. Susilo ya, ini buku bagus banget nih, lu boleh beli ya. Dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ya, serta komentar-komentar yang lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu ya. Menurut jurisprudensi ya, rekomendasi ya maksudnya ya, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan ya, rasa sakit atau luka. Nah, menurut Alenia 4 pasal yang tadi gue bacain tuh ya, itu masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang ya. Nah, di dalam buku Bapak R. Susilo sendiri juga dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan. 1. Perasaan tidak enak misalnya ya, mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya. Nah, yang kedua, rasa sakit misalnya menyubit, mendupak ya, depak itu maksudnya ya, memukul, menempeleng dan sebagainya. Nah, yang ketiga, luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ya. Yang keempatnya, merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin ya. Nah, di buku Pak R. Susilo sendiri juga dijelaskan tuh tindakan-tindakan yang tadi sudah disebutkan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya, sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan karena ada maksud baik mengobati ya. Nah, seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat karena anak itu nakal, ini pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan karena apa? Ada maksud baik mengajari si anak ya. Nah, meskipun demikian maka kedua peristiwa yang tadi udah gue bacain tuh ya, sesuai bukunya Pak R. Susilo, itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi tuh mencabut gigi sambil bersendau gurau nih, ketawa-ketawa dengan istrinya atau siapa ya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan ya. Nah, berdasarkan uraian tadi yang udah gue bacain, jika perbuatan istri bukan istri ya, tadi saudara lu ya, saudara lu tuh sampai ngelemparin di botol cabai, di botol dalam isinya ada cabai ya, Masya Allah ya, maaf ya gua bapak lihat nih. Nah, sampai diguyurin cabai yang di dalam botol itu ke muka saudara lu yang satu ya, itu baliknya saudara lu nih dilakukannya itu sengaja dan menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan enggak ya, rasa sakit atau luka bagi orang lain enggak ya. Kalau sampai perbuatan tersebut perbuatan tersebut memang unsurnya disengaja ya, itu dapat dipidana sebagai tindak pidana penganiayaan gitu loh ya. Saya udah ngirim pertanyaan ya, jadi artinya balik lagi unsurnya dulu gitu loh ya, disengaja atau tidak disengaja kan gitu ya. Nah, jadi gua rasa untuk pertanyaan lu kali ini dan konten kali ini ya, seperti judul ya, judulnya dikit nyentrik ya, hati-hati sis gara-gara cabai bisa urusan dengan hukum. Nah, itu jawabannya tuh sis tadi ya. Dan mungkin lu juga mikir ya, kok jawabannya kok cepet amat ya. Nah, dulu sebelum gua terusin nih sis ya, khususnya lu ngirim pertanyaan dan boleh sis lain ya yang mungkin mengalami hal yang sama ya, amit-amit dan sebenarnya kalau bisa jangan ya, mau bentuknya apapun nih janganlah, kalau yang berupa penganiayaan jangan ya. Nah, untuk dasar hukum konten kali ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, dan juga referensi tadi yang udah gue bacain ya, buku Pak R. Susilo tahun 1991 itu dikeluarinnya judulnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, KUHP, serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal yang terbitin oleh penerbitnya Politeia ya. Oke, jadi gini sis sorry, khusus lu yang udah ngirim pertanyaan ya, dan juga buat sis yang lain ya, balik lagi ke pertanyaan lu dulu nih sis ya. Seperti jawaban gue mungkin di awal ya, kalau bisa sih, kalau namanya semua keluarga ya, ataupun itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya, diselesaikanlah secepatnya, jangan sampai ada timbul masalah hukum nantinya ya. Dan juga gue saranin nih, jadi dalam berperilaku kita keseharian, kalau bisa ya kita itu jangan deh kebawa-bawa emosi ya, apapun kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya kekeluargaan ya, apalagi kalau kita bawa emosi dalam melakukan apapun ya nggak akan ada solusinya, yang ada timbul masalah hukum ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah nih sis, untuk pertanyaan lu ini lu bisa dapat pencerahan ya, khusus juga influencer yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama ya, dan silap-silap tuh ya sampai botol cabai diguyurin ya. Kalau bisa jangan, Masya Allah ya, nauzubillah kami. Jadi gitu ya. Nah, seperti biasa influencer khususnya lu sis yang udah ngirim pertanyaan, kalau ternyata konten ini
lu merasa kok jawaban dari tim Super Semar Lowcom Podcast yang gue wakilin ya, kok kayaknya kurang jos gitu ya, gampang. Lu kirim lagi sih pertanyaan lebih detail, dan insya Allah nanti kita akan bikin konten sambungan untuk lanjutin konten yang ini, dan kita ada live streaming, dan insya Allah kita hadirkan pakar dan narasumbernya, kita diskusi bareng. Tapi inget ya sis ya, gue juga ingetin buat lu semua yang lain ya, kalau yang ada permohonan ke kita untuk pertanyaan kedua, dan insya Allah kita akan naikin jadi konten, jangan lupa cantumin kontak person lu. Jadi kalau kita nanti live streaming untuk nyambung konten yang seperti sekarang nih, konten yang keduanya ya, kita bisa ngubungin lu. Jadi pas saat kita nanti live stream itu kita bisa diskusi bareng ya, dari pihak kami nanti akan hubungin lu, Bro Sis ya, khususnya lu sis yang udah gini pertanyaan ya. Oke, nah mungkin ada pertanyaan juga nih dari lu semua, Bro Sis. Kalau gue mau ngirim pertanyaan kayak sister tadi nih, biar naik jadi konten, kirimnya kemana pertanyaannya? Ke Super Semar Lowcom Podcast channel ini ngirimnya kemana? Nah dia nongol nih, nah lu baca tuh supersemarlowcom@gmail.com, lu buruan deh, lu screenshot, lu kirim ke sono, Bro Sis ya. Tapi ada persyaratan nih, Bro Sis ya. Kalau biar bisa naik jadi konten pertanyaan lu ya, kita seleksi dulu, layak nggak kita naikin jadi konten? Karena ini kita sajikan ke publik kan, kalau layak kita naikin jadi konten kayak ini ya. Tapi kalau enggak, mohon maaf, kita tetap jawab lewat apa ya? Lewat email, Francis, gitu ya. Nah, juga kita sebelum gue pamit nih ya, untuk kali ini insya Allah ya durasi gak gitu panjang ya, tapi panjang-panjang juga jatuhnya. Kalau lu di sono sebagai host ya kan, lu ngomongnya kelamaan, Masya Allah. Jadi biasain, Francis, kalau nonton konten di channel kita sampai selesai ya, biar nggak gagal paham. Kenapa? Kalau lu sih gue yakin nih, kalau ingin pertanyaan dan naik jadi konten pasti nonton sampai selesai ya, biar nggak gagal paham terhadap jawaban dari pertanyaan lu ya. Tapi kalau lu yang lain yang belum ngirim pertanyaan, nonton jangan di skip ya, biar apa, biar nggak gagal paham gitu, Bro Sis ya. Nah juga seperti biasa, Bro Sis, gue ngucapin terima kasih ya buat lu semua yang udah alhamdulillah langganan channel kami ya. Nah berarti kan lu udah subscribe, udah klik loncengnya, tapi jangan lupa satu lagi, lu share ya. Nah biar apa ya? Biar Bro Sis kita yang lain juga dapat kebagian ilmunya gitu loh ya. Nah buat lu yang baru ketemu dan mantengin channel kita, seperti biasa jangan lupa ya, kalau cocok klik subscribe, klik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau konten kita naik, lu dapat informasinya gitu ya, Bro Sis ya. Dan seperti biasa, Bro Sis, sebelum gua akhirin konten kali ini ya, gue minta maaf atas nama teman-teman Super Semar Lowcom Podcast yang gue wakilin di sini ya. Apa? Kita minta maaf, kenapa dan bagaimana ya, biasa, kita ini semua di sini manusia biasa ya, nggak luput dari kesalahan. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, gue yang mewakilin teman-teman di sini ya. Tapi lu nggak usah pada khawatir, setiap menjawab semua pertanyaan lu yang masuk, kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta informasi referensi lainnya yang akurasinya insya Allah jos gitu ya, Bro Sis. Nah seperti biasa, Bro Sis, ini kan masih suasana pandemi COVID, jangan lupa ya, prokes pesannya mama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan lu setiap beraktivitas, dari aktivitas lu di luar, pulang ke rumah lu, ke keluarga lu, jangan lupa salin pakaian yang bersih. Dan apa? Biasain olahraga, pola makan, pola hidup dijaga ya, biar selama suasana pandemi COVID tetap sehat dan semangat gitu ya, Bro Sis ya. Dan seperti biasa, Bro Sis, gue sebelum pamit nih, biasain lu semua, udah pada tahu ya, bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin. Insya Allah, Bro Sis, kalau lu bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin di setiap kegiatan lu, aktivitas keseharian lu, kita akan terhindar dari semua masalah hukum dan pelanggaran apapun yang bisa masuk ke kita gitu. Jadi biasain bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin gitu ya. Oke, gue pamit aja, Bro Sis, ini kayaknya udah lama juga nih. Oke ya, tetap sehat dan semangat ya, dan tungguin konten berikutnya ya. Dan lu yang belum pada dijawab, sabar ya, insya Allah kita jawab. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.